Allah Bapa kami di dalam kerjaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami diberikan lagi kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang benar biarlah kiranya mampu kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, dan apa yang tidak benar biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk melupakannya. Ini menjadi permohonan kami, biarlah kiranya Tuhan yang layakkan setiap kami, berikan hati kepada setiap kami, hati yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, jadi nanti Bapak berharap ketika Bapak akan bertanya, karena akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita akan sama-sama merenungkannya ya. Jadi pertanyaan itu akan menolong kita juga untuk bisa memahami apa yang akan kita bahas bersama-sama, sehingga nanti ketika Bapak disilakan bisa bersuara supaya guru-guru yang sudah lama tidak melihatmu bisa melihatmu ya, juga rindu melihat kalian semua. Jadi kalaupun memang kalian bisa menyalakan videonya tidak masalah ya. Jadi berharap juga nanti Bapak Ibu Eka bisa menolong ya. Oke, kali ini Bapak juga diberikan tema yang hampir sama dengan apa yang sudah dibahas di hari Senin yang lalu ya, berkaitan dengan kemarahan ya. Jadi pembahasan kita kali ini sama seperti yang hari Senin, kita akan bahas lebih dalam lagi bersama-sama tentang kemarahan ya. Nah, berbicara tentang kemarahan, semua orang tidak lepas ya. Jadi biasanya kemarahan ini ketika apalagi guru-guru ya, jadi guru-guru juga sama tidak lepas dengan kemarahan, sehingga ini kita perlu pahami bersama-sama, kita akan bahas bersama-sama sehingga kiranya ini penolong kita bagaimana ya kalau marah itu. Nah, sebelum kita lanjut membahasnya, kita akan mendengarkan beberapa orang terkait pertanyaan ini ya. Apa yang kamu ingat mengenai kemarahan dari Devosi di hari Senin yang lalu? Ya, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya sebelum Bapak tunjuk? Apakah ada? Biasanya berani-berani ya. Istirahat mohon. Tidak ada ya. Oke, belum. Biasanya berani tapi malu mungkin ya. Jadi yang Bapak lihat di sini ada Veraya Esther yang dari SMA ya. Bisa minta tolong Veraya Esther. Silakan unmute dulu. Halo, Veraya. Baik. Justisia Theodora. Pak Wali kelas boleh melihat ya, kalau tidak ada respon ini berarti bisa dikatakan alpha ya, dan level. Halo Bapak. Baik, Justisia Theodora. Saya mengingat kita pembahasan devosi pada hari Senin dan kemarahan. Apa yang masih kamu ingat? Saya ingat kalau kemarahan itu dapat dengar Bapak. Ya, silakan. Yang Justice ingat kalau kemarahan itu terkadang membuat orang manusia seringkali melupakan anugerah Allah, karena kalau lu marah jadi orang dapat melihat apa yang Tuhan jebeking, Tuhan kebaikan for orang itu Bapak. Oke, terima kasih saudara. Tentang kita lupa ya anugerah Tuhan ketika kita marah.
Oke, kita coba dengarkan pendapat dari SMA. Ini waktu di sini ada lihat dari SMP ya. Nathanael Lele. Silakan Nathanael. Empat, tiga, dua, satu. Ya. Jadi wali kelas bisa melihat ya. Jawab. Oke, kita coba eh, dari Amazing Helena. Amazing Helena hadir. Ya. Jangan karena lupa ini ya, jadi malu bersuara. Oke, baik kita coba lihat Andre. Andre ini biasanya aktif ini, biasanya bagus ya, suaranya merdu juga. Coba Andre Tijong, apakah bisa bersuara, Andre? Malu-malu juga ya, malu atau hadir ini ya? Oke, baik. Ya sudah ada perwakilan dari saya. Di Bapak harap nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ya yang memberikan namanya bisa menyampaikan pendapatnya. Itu Malbur dari yang salah dan benar. Kita akan sama-sama belajar sehingga biar kiranya ini waktu kita bersama-sama bukan apa baik ketika kita bisa ya di keluarga kalau kita sudah benar apakah yang suara itu benar hadir ya. Oke, jadi berkaitan dengan kemarahan di lihat kira-kira hal apa saja ya yang sering membuat kita marah. Nah, apa yang sering kali menjadi marah ya. Jadi kita akan melihat pandangan kalian dari kalian apa sih marah ya. Kalau bapak sendiri misalnya biasanya ya khusus bapak tanya jawab kira-kira tanya juga untuk marah ya. Memang kalau bapak sendiri sakit yang membuat nah, kemudian mendengarkan pendapat dari kalian kira apa sih yang jadi marah. Destra Destra Hendy Kondong dari SMP. Berapa banyak sih caranya? Caranya Pak. Halo Jesta kedengaran Jesta? Iya, gerak-gerak ya. Jesta. Oke, kalau kita dan oke, kita kalau kita misalnya mata
menyebabkan marah biasanya itu kalau ada teman yang tidak sependapat. Oke, berarti kalau ada teman yang tidak sependapat ya. Oke, terima kasih banyak Safir. Kalau yang dari SMA, siapa Bu ya yang ada di SMA? Oke, kalau yang dari SMA, coba Jordan Andrew. Halo, Jordan. Iya. Kalau Jordan biasanya marah ini penyebabnya apa ya? Atau tidak pernah marah? Oh, marah ya. Kalau beku salah ding orang, ding tamang. Oke. Kalau salah dengan orang atau teman ya. Oke, terima kasih banyak Jordan untuk pendapatnya. Ya, jadi kalau berdasarkan survei orang-orang ya, jadi orang yang biasanya di tempat dingin itu lebih jarang marah ya, jadi lebih cool seperti kita-kita yang di Tomohon ya. Jadi kalau Bapak juga dari Toraja dingin juga. Jadi biasanya orang yang lebih cool ya. Jadi jarang marah tapi bisa marah juga ya, kadang-kadang saja marahnya ya. Jadi kita bersyukur di daerah dingin ya, berdasarkan survei tersebut kita lebih jarang marah ya. Nah, tapi tetap kita marah. Jadi berdasarkan pendapat kalian, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dasar dari kemarahan kita yang bisa membuat kita marah atau yang sering membuat kita marah itu adalah manusia sendiri, ya, sesama kita sendiri ternyata. Ya, jadi Bapak sengaja bertanya kepada kalian, mau melihat apakah pendapat Bapak ini betul ya. Ternyata apa yang tadi teman-teman kalian sharingkan, ya ternyata yang membuat kita marah itu adalah sesama kita sendiri. Ya, jadi kita bisa marah karena orang tertentu bisa marah karena juga kita. Jadi yang menyebabkan marah itu ya manusia itu juga sendiri. Ya, nah kalau kita belajar dalam Alkitab, yang membuat Allah marah itu juga adalah manusia. Ya, jadi memang kalau kita lihat-lihat ya, bagaimana kita tidak marah sama manusia ya. Allah saja begitu marahnya sama manusia ya. Marahnya kenapa? Karena dosa manusia itu. Ya, jadi segala sesuatu penyebab dari kemarahan itu adalah manusia itu sendiri. Ya, bahkan Allah itu marah sekali sama manusia ya. Kalau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, manusia jatuh dalam dosa di dalam kehidupannya terus menerus itu. Allah itu begitu marah sekali sama manusia ya. Meskipun bukan, kalau kita melihat sejarah bahwa ternyata ada malaikat juga yang jatuh dalam dosa, tetapi yang membuat Allah ini marah itu manusia ya, bukan malaikat itu. Ya, nah itu yang kita akan lihat, kita bisa melihat itu ya. Jadi kemarahan-kemarahan yang muncul itu penyebabnya itu adalah manusia itu sendiri, ya, kita sendiri. Nah, lalu kemudian kalau kalian boleh lihat di depan yang di layar sekarang, nah mungkin ada yang mengenal, ada juga yang tidak mengenal ya. Nah, kira-kira siapa yang kemungkinan besar membuatmu marah? Kalau Bapak bisa tanya, kira-kira apa yang siapa ya yang bisa memungkinkan kamu, membuat kamu itu marah? Ya, coba kalian pikirkan, siapa ya kira-kira dari muka mereka ini yang bisa membuat saya marah ya? Oke. Kalau yang Pak Dedi mau berpendapat katanya, angkat tangannya. Coba Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ada yang kira-kira bisa Tertekan itu Pak. ya? Bukan itu tadi tertekan Pak. Oh, tertekan, kirain Bapak mau berpendapat. Ya, kalau yang berpendapat ya malu bisa tulis di chat ya, tapi Bapak berharap kita bisa saling berkomunikasi karena memang sudah lama kita tidak berkomunikasi ya. Jadi jangan sampai suaranya, kalaupun memang belum gosok gigi enggak apa-apa lah. Ya, tidak, baunya tidak sampai di sini ya. Oke. Coba Bapak mau mendengarkan pendapat yang SMA ini ya, yang SMP ini yang sulit berbicara ya. Jadi Bapak minta Evan Laluan. Adakah yang di depan layar itu membuatmu marah atau
kedua-duanya tidak pernah, tidak akan membuat saya marah itu. Nah, ya, Evan, ada ya. Oke, ini mungkin yang berpendapat ya. Oke, ini dari SMA. Bagaimana pendapatmu, Kenny? Kenny Nial. Ada pendapatmu? Oke, ada Andre. Andre Tijong angkat tangan. Silakan, Andre. Kalau Bapak Kira-kira orang ini akan membuatmu marah atau kedua-duanya tidak mungkin membuat saya marah ini? buat marah Bapak. Buat marah juga ya. Jadi kamu lihat mereka membuat marah ya. Kenapa? Andre? Bukan. Oh, karena mukanya ya. Jadi kamu karena marah dari mukanya. Nah, kalau kamu pikir-pikir, coba pikir-pikir. Kira-kira yang memungkinkan kemungkinan besar akan sering membuatmu marah itu orang tua yang ada kamu lihat sering di rumah atau mereka ini? Atau teman-temanmu yang dekat denganmu? Bagaimana, Andre, menurutmu? Menurut kamu yang memungkinkan kemungkinan besar kalau misalnya dari dua orang ini tadi kan kamu lihat, iya memungkinkan kamu marah karena kamu lihat saja sudah marah ya. Tapi kalau misalnya kemungkinan besar yang akan sering membuatmu marah kalau kita bandingkan antara mereka berdua dengan temanmu atau orang tua atau keluarga di rumah, yang mana yang akan memungkinkan kamu lebih marah? Halo, Bapak. Iya, Andre, kedengaran? Oke, baik. Nanti coba cari jaringan di posisi rumah yang baik ya. Oke, berarti bagi kalian semua kita coba berpikir ya. Coba pikirkan bagi kalian sendiri ketika melihat kemungkinan yang ada, kira-kira siapa ya yang akan membuat kamu akan lebih marah? Apakah mereka ini atau keluarga atau teman-teman kalian? Ya. Nah, kalau bagi Bapak sendiri, ya mungkin seperti yang pendapat tadi yang dikatakan oleh Andre, ya kalau kita lihat atau mendengarkan pendapat mereka, itu akan membuat kita marah. Kenapa? Karena ada interaksi kita dengan mereka. Jadi terjadi interaksi ketika kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan atau kemudian kita melihat wajahnya, ada penilaian dari kita lalu kemudian kita marah. Ya. Tetapi kalau Bapak refleksikan secara pribadi, orang yang akan sering membuat kemungkinan besar akan buat Bapak marah itu adalah orang tua Bapak sendiri atau orang-orang yang lebih dekat kepada Bapak. Itu kemungkinan besar akan sering membuat Bapak itu marah. Kenapa? Karena dekat. Kita mengenal mereka dan ada ekspektasi yang kita harapkan kita dapatkan dari mereka. Ya, kalau misalnya orang-orang seperti yang ini yang muncul dari Kumbusel di sana, dia melakukan apapun ya terserah dia karena tidak ada kaitannya dengan saya ya. Tapi kalau misalnya keluarga saya atau orang tua saya, kemudian karena sering sekali terjadi interaksi di rumah, maka itu kemungkinan besar membuat kita marah. Ya, dan kalau kita kalau seperti pendapat Andre, mungkin sekali-sekali kita ketika melihat ini, baru kita muncul kemarahan kita. Ya, nah ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama tadi adalah manusia yang sering membuat kita itu marah. Ya, lalu yang kedua, manusia siapa yang sering akan bisa membuat kita marah? Itu orang-orang yang dekat dengan kita ya. Kalau misalnya di sekolah, sana sering interaksi dengan guru, itu guru akan marah melihat hal-hal yang kalian lakukan. Jadi karena interaksi kita, lalu kemudian hal-hal yang kita lihat yang dilakukan oleh teman kita, itu yang akan membuat kita marah sekali. Ya, bisa membuat kita marah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang selanjutnya adalah ketika kita marah, apa yang akan kita lakukan ketika kita marah? Ya, jadi kira-kira tindakan apa yang akan kita lakukan ketika kita menjadi sangat marah? Ya. Nah, itu coba kalian lihat-lihat, refleksikan di dalam diri kalian masing-masing. Kira-kira
apa yang membuat kamu itu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu marah ya. Dan ini juga menjadi refleksi bagi setiap kami guru-guru ya. Ketika kami marah kepada manusia, lalu yang sering berinteraksi dengan kami siapa? Kalian-kalian. Ketika kami marah dengan orang tua kami marah, apa yang akan kami lakukan? Ya. Dan banyak hal yang biasanya kita lakukan ya. Antaranya itu yang biasa kita lakukan adalah ya kita tutup telinga, tidak mau mendengarkan ya, kita mengabaikan ya, atau kemudian ketika kita marah, mulut kita ini menjadi zoo ya. Zoo itu apa, keluar ya, orang itu kita lihat seakan-akan hewan ya, saya menyebutkan Allah, bala dan selanjutnya ya. Nah itu hal yang biasa mungkin kita akan lakukan. Atau ada juga orang yang ketika dia marah, tindakan yang dia lakukan kemudian itu adalah berdiam diri. Ya, kalau orang bilang dia masa bodoh ya, tidak mau mendengarkan. Gitu. Tetapi ada juga ketika orang marah kemudian muncul tindakan ya, tindakan yang dia lakukan yaitu melalui fisiknya. Tangannya itu kemudian melayang ke kakinya itu melayang atau hal-hal lain yang dia rasa kalau saya marah saya harus lakukan itu ya. Jadi kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada yang terbaru ini itu kemudian memicu kemarahan ya, baik itu polisi juga marah karena dipancing-pancing emosinya, lalu kemudian mahasiswa juga marah karena emosi mereka meluapkan emosi kemarahannya mereka. Dan ini kalau kita melihat bahwa dari zaman ini pun ditunjukkan lewat apa yang juga Allah tunjukkan ya, meskipun kita mengatakan bahwa kira-kira ini benar atau tidak, salah tidak ya. Nah, Bapak kemudian mengingat-ingat, oh ternyata kemarahan dari Allah terhadap manusia itu kemarahan terhadap dosanya manusia yang kita sudah bahas di hari Senin ya. Kemarahan kita itu harus kemarahan karena dosa-dosa yang orang lakukan. Ya, nah, kemudian ketika kita dimarah atau kita memarah juga itu harus karena dosa-dosa yang terjadi di antara mereka. Ya, dan kemudian kita melihat bagaimana ketika Allah itu pun marahnya kepada manusia karena dosa-dosanya, kita melihat apa yang bisa Allah lakukan kepada manusia itu. Kitanya ya, dan yang pasti memang ini hanya hak Allah membinasakan manusia itu. Ini bukan haknya kita manusia. Dan kalau kita melihat kuasa dari Allah itu karena melihat dosa manusia itu bisa terjadi banyak hal yang Allah bisa lakukan dalam kehidupan manusia ya, untuk bagaimana manusia itu sadar akan dosa-dosanya ya. Kalau kita melihat hal yang paling parah yang pernah terjadi itu adalah air bah ini ya, ketika manusia tidak lagi berpaling kepada manusia kemudian hidup di dalam dosanya, maka Allah menyadarkan mereka atau kemudian menyatakan murkanya kepada manusia itu. Kita melihat dengan air bah ini ya. Tetapi ada juga masa di mana kalau kalian sudah mempelajari dalam Alkitab, ada masa di mana Allah itu mendiamkan manusia itu, dan itu lebih sengsara lagi manusia hidup itu. Ya, manusia itu akan menjadi lebih sengsara lagi ketika Allah berdiam diri. Kalau kita melihat bisa dipelajari dari Perjanjian Lama lalu kemudian baru muncul Perjanjian Baru, itu ada masa 400 tahun di mana Allah mendiamkan manusia, di mana manusia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu lagi meminta kepada siapa petunjuk dari siapa lagi untuk hidupnya, untuk menjalani hidupnya. Dan ini sangat menyengsarakan manusia ya. Dan memang ini tidak ada tertulis. Ya. Dan apa yang Bapak ingin sampaikan bahwa kemarahan dari Allah karena dosa-dosa kita itu bisa membuat kita lebih sengsara lagi dalam kehidupan kita, atau bahkan kita bingung dengan kehidupan kita sendiri. Nah, apa yang Bapak ingin sampaikan bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kalian bahwa anugerah Allah itu sangat besar sekali bagi kita semua. Kasihnya itu sangat besar sekali untuk kita semua. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan dosa-dosa di zaman lalu, orang-orang zaman lalu, itu pun memang masih ada sampai zaman sekarang. Kalau kalian baca di zaman dahulu, kalau zaman sekarang ada LGBT, zaman dahulu pun ada LGBT. Ya, pembunuhan zaman dulu pun ada pembunuhan.
Ya, segala sesuatunya masih ada. Tetapi apa yang Allah kerjakan sekarang itu sangat besar sekali kasihnya kepada manusia, anugerahnya bagi kita. Ya, sehingga mari kita sama-sama coba buka di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ya, Bapak juga sudah ada di slide. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ya. Nah, Bapak akan bacakan bagi kalian coba ikuti. Ini di dalam di bawah perikop manusia yang baru. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, ini adalah ringkasan dari ayat 26 sampai 27 itu. Kalau kalian silakan nanti kalian bisa membaca lebih rinci di Efesus 4 itu di satu judul perikop manusia baru. Nah, siapakah manusia yang baru itu? Ya, manusia yang baru itu adalah orang-orang yang mengenal Kristus, ya, orang-orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Itulah manusia yang baru. Sehingga ketika kita menjadi seorang manusia yang baru, apakah kemarahan kita itu masih ada? Masih ada, tetapi kita harus meresponi marah kita dengan benar. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita berbuat dosa. Ya, sehingga apa yang Bapak perlu tekankan kembali bahwa marah itu adalah bukan hal yang dosa, tetapi bisa membawa kita berbuat dosa. Ya, kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Karena kalau kita mengatakan bahwa marah itu dosa, maka bisa saja pemikiran kita akan sampai kepada bahwa Yesus itu berdosa. Ya, lalu kemudian kemarahan itu harus karena ada dosa yang kita lihat yang membuat kita marah. Yang harus kita marah, kita menyatakan kebenaran mana yang benar. Ya, nah sering sekali dikatakan yang kemarin juga dibahas oleh Ibu Cynthia, Yesus marah Bu di bait suci. Nah, itu adalah karena dosa, bukan hanya karena orang menjual di depan gereja itu. Dia berjualan. Kalau begitu nanti kalian akan menyatakan tidak boleh berjualan di pinggir-pinggir gereja, ya. Jadi toko-toko itu kemudian kalian bubarkan. Ya. Tetapi kalau kalian nanti mempelajari, Bapak juga berkesempatan kemarin belajar tentang sebenarnya apa sih yang membuat sampai Yesus itu marah sekali dan berespon, ya yang kita bisa baca di Alkitab. Itu bukan karena hanya karena ada yang berjualan, tetapi di balik itu ada satu sirkulasi dosa yang sedang mereka buat, ya. Dan kalian kalau nanti bisa kesempatan untuk mempelajari, silakan pelajari supaya kalian tahu benar-benar kemarahan dari Yesus itu adalah karena dosa yang sedang ingin dibuat, yang bahkan ingin dilahirkan dari bait Allah itu, ya. Dan sebagai manusia yang baru, kita bersyukur bahwa anugerah itu besar sekali bagi kita. Bahkan ketika kita marah, ya, bahkan ketika kita membuat Allah itu marah, maka kasih Allah tetap Dia nyatakan bagi kita. Ya, sehingga dari pembelajaran dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27, ketika kita menjadi manusia yang baru, orang yang sudah mengenal Tuhan, yang mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka ketika kita marah, janganlah sampai kita berbuat dosa. Apa artinya? Artinya adalah jangan sampai ketika kita marah, kita memberikan respon yang akhirnya respon kita itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak berharga. Ya, jadi ini Bapak perlu sampaikan karena ketika Bapak mengikuti banyak video di dalam yang diseringkan, kemarahan itu biasanya sampai dilampiaskan sampai menunjukkan bahwa manusia itu tidak berharga lagi. Ya, bahkan ingin kita menjadi hakim, ingin mencabut nyawa seseorang itu ketika kita marah. Ya, kalau kalian lihat orang yang mencuri helm, lalu kemudian dia ambil helm, lalu kemudian orang teriakin maling, lalu kemudian itu dipukul setengah mati, bahkan bisa sampai mati. Apakah helm itu lebih berharga dari manusia itu? Itu menjadi pertanyaannya. Ya, ketika di jalan raya kemudian ada mobil yang tersenggol, motor jatuh, lalu kemudian hanya lecet sedikit, lalu kemudian muncul kemarahannya, lalu kemudian ingin membinasakan pengendara mobil, lalu kemudian mengajak orang lain, mengopori orang lain, lalu kemudian membinasakan atau memukulinya lebih parah lagi. Apakah itu kemudian menunjukkan bahwa kita melihat manusia itu berharga? Ya, dan itulah yang akan membawa kita kepada dosa. Ya, kalau kita lihat
lihat akhir-akhir ini ketika mahasiswa turun ke jalan karena kemarahan atas apa yang dilakukan oleh DPR, lalu kemudian apakah dia menunjukkan bahwa polisi-polisi itu juga masih berharga? Kenapa harus dilempari? Kenapa harus dipukuli? Begitu juga sebaliknya, polisi dengan apa yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa. Ya, jadi kemarahan yang membuat berdosa karena respon yang kita berikan. Kita tidak lagi melihat bahwa betapa berharganya manusia, sedangkan Allah melihat betapa berharganya manusia itu di dalam kemarahannya. Tetap saja dia memelihara setiap manusia sehingga memiliki keturunan semua sampai sekarang ini. Ya, dan itu yang terus semoga kalian terus memikirkan hal itu sebagai manusia yang baru, yang hidup sebagai manusia yang baru. Lalu yang kedua dikatakan bahwa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, jadi kalau bukan berarti bahwa ketika saya berarti lebih baik marah kalau malam ya, jadi bisa seharian ya marahnya. Bukan juga berarti seperti itu ya. Jadi kalau saya marah pagi, bolehlah saya marah ya. Ya, disampaikan di sini janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa artinya? Artinya lebih kepada jangan sampai ketika kita marah lalu kemudian kita menyimpan kemarahan itu berlarut-larut atau menumpuk sampah itu dalam diri kita, dalam hati kita. Ya, kenapa tidak bisa? Karena selanjutnya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jangan sampai ketika kemudian sampah itu kita simpan menumpuk-numpuk dalam hati kita, kemudian kita tidak bisa lagi karena sampah itu penuh, kemudian kasih itu tidak ada yang bisa lagi muat di dalam hati kita. Kenapa? Karena sampah sudah penuh di dalam diri kita, sehingga tidak bisa lagi kasih yang kita rasakan kita bisa masukkan dalam diri kita, sehingga di dalam diri kita penuh dengan sampah itu. Ya, sehingga yang ketiga kemudian membawa iblis punya kesempatan untuk menggunakan sampah yang kita simpan itu untuk meluapkan, merespon dengan berdosa. Ya, jadi banyak tindakan yang bisa kita lakukan ketika kemudian itu dikompori oleh iblis dalam diri kita ya. Di dalam ayat Alkitab juga itu sudah mengingatkan kita bahwa iblis itu seperti singa yang sedang mengaum-ngaum ya, yang berkeliling mencari mangsanya yang bisa dimangsa. Ya. Dan itulah ketiga hal ini dari Efesus itu menyampaikan kepada kita, ketika kita menjadi manusia baru, manusia lama itu juga bisa marah. Tetapi apa yang membedakan adalah bagaimana kita meresponi kemarahan itu. Ya, jadi ketika kita marah, apakah kita bisa mengendalikan kemarahan kita? Ya, jadi janganlah sampai berbuat dosa. Itu adalah bagaimana kita mengendalikan ketika kita marah, kita mengendalikan diri kita supaya tidak berbuat dosa. Bukan marah itu yang mengendalikan kita, sehingga kalau dia bilang tangan itu ke depan, kaki bergerak kita ya. Tapi kiranya marah kita, sebagaimana juga Yesus sudah memberikan teladan ketika dia marah terhadap dosa-dosa orang-orang yang ada di bait Allah itu, dia tetap bisa meresponi, dia tetap bisa mengendalikan dirinya. Ya, jadi kalau kalian lihat kemarahan yang ditunjukkan oleh Yesus pun itu menunjukkan bahwa dia tetap bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ya, karena ketika dia setelah dia marah, kemudian tidak ada manusia yang dia pukul, tidak ada, kemudian dia bisa kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang menjadi pemimpin di situ. Ya, jadi semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita ketika kita menjadi marah. Dari semua yang Bapak sampaikan, kemudian kesimpulannya yang bisa Bapak berikan atau tips yang Bapak bisa berikan bagi kita untuk kita pelajari bersama-sama, untuk kita lakukan bersama-sama sebagai manusia yang baru. Yang pertama adalah marah bukanlah dosa, tetapi bisa membuat kita berdosa. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ketika kita meresponi dengan tidak baik, ya. Ketika kita marah, ingatlah manusia itu berharga sebagaimana kamu berharga di mata Allah. Ketika kamu marah, ingatlah bahwa kamu pun itu membuat marah Allah. Tetapi bagaimana Allah itu sudah begitu sabarnya terhadap kamu, begitu dia anggapnya kamu berharga, sehingga dia menyatakan kebenarannya dengan baik. Begitu juga dengan kamu. Ketika kita semua itu marah, maka kita perlu ingat bahwa manusia itu berharga. Ya, dan saya perlu menyatakan kebenaran. Saya perlu marah karena saya marah karena dosanya, karena dia itu berharga. Ya. Yang kedua,
Ya, yang selanjutnya ketiga, marah harus dilandaskan pada kasih, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, jadi ketika kita marah karena kita menunjukkan kasih kita kepada orang tersebut, karena kita tidak mau dia berbuat dosa, tidak mau dia binasa dalam hidupnya. Ya, sehingga saya perlu menyampaikan kebenaran kepada dia. Ya, jadi jangan sampai bukan karena kepentingan diri kita sendiri. Ya. Yang keempat, ketika engkau marah, janganlah langsung bertindak, berdiam dirilah dan berdoalah. Ya, jadi ketika kita marah, kita tahu kita ini sering marah dan kemudian lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kamu orang yang seperti itu, berdiam dirilah, berdoalah. Ya, kalau perlu, kalau yang suka tangannya bergerak ketika dia marah, letakkanlah tanganmu di belakang, lipat tanganmu dari di belakang, masukkan tanganmu di kantong. Ya, dan itu juga yang Bapak sering lakukan ketika Bapak marah. Ya, mungkin ada beberapa siswa yang memperhatikan. Kalau Bapak sedang marah, maka Bapak akan selalu meletakkan tangan Bapak itu di kantong, ya, supaya tidak terbang kemana-mana. Terbukalah kepada orang yang membuatmu itu marah. Ya, ini berkaitan yang tadi. Jangan menjadi sampah yang sangat banyak di dalam dirimu, sehingga hal-hal lain tidak bisa lagi masuk dalam dirimu, termasuk kasih dari Tuhan, termasuk hal-hal yang baik dari orang tersebut. Ya, terakhir Bapak ingin menyampaikan bahwa yang terakhir ini menjadi satu hal yang baik ketika Bapak responi juga dengan benar di dalam hidup Bapak, di dalam perjalanan hidup, ya. Mungkin ada waktu Bapak akan coba ceritakan kisah Bapak di dalam kehidupan Bapak menjalani kehidupannya. Bapak menjelaskan Bapak itu pernah marah sekali kepada Tuhan, ya, dan ada momen di mana ketika Bapak bersekolah di salah satu sekolah Kristen, kemudian diminta menuliskan bahwa kalau kamu bisa menjadi sesuatu apapun itu, kamu ingin menjadi apa? Lalu kemudian apa yang kamu ingin lakukan? Kemudian Bapak menuangkan kemarahan Bapak itu di dalam tulisan itu. Apa yang menyebabkan Bapak marah pada saat itu? Bapak marahnya bukan kepada manusia, Bapak marahnya bahkan kepada Allah, ya. Dan apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Bapak ini terlahir di dalam keluarga yang broken home. Ya, kalau kalian mungkin punya orang tua 1-2 atau mungkin juga kurang dari itu, Bapak ini punya 2 ayah 2 ibu. Ya, artinya apa? Artinya orang tua Bapak itu bercerai dan punya pasangan masing-masing. Bapak itu dari usia umur 6 tahun. Ya, lalu kemudian Bapak tidak menyalahkan orang tua ketika Bapak mempelajari firman Tuhan, lalu kemudian Bapak menyadari bahwa oh ternyata Tuhan itu melarang dan punya kuasa untuk bisa membuat orang itu bercerai atau berpisah. Lalu kemudian kenapa Tuhan tidak melakukan itu di dalam keluarga saya? Lalu kemudian Bapak ketika memahami hal itu, kemudian Bapak marah sekali kepada Tuhan, tetapi kemudian anugerah besar itu kemudian diberikan kepada Bapak lewat kemarahan yang Bapak tuangkan, Bapak luapkan kepada Tuhan lewat tulisan itu. Bapak menyatakan bahwa ketika saya bisa jadi apapun, saya akan menjadi Tuhan. Saya akan menjadikan diri saya menggantikan posisi Tuhan. Kenapa? Karena saya kalau menjadi Tuhan, saya bisa menghalangi orang yang ingin bercerai, yang bertengkar itu, kemudian menghalangi mereka, mempersatukan mereka. Saya bisa melakukan itu. Karena Tuhan harusnya bisa lakukan itu. Lalu kemudian Bapak menyampaikan itu kemarahan Bapak itu kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Malah bukan Bapak semakin Bapak malah semakin mencari tahu apa keinginan Tuhan. Dan di waktu kemarahan itulah, di usia Bapak di kelas 10 itu, kemudian Tuhan menangkap Bapak oleh satu penginjilan yang dilakukan oleh sekolah. Ya, kemudian membawa Bapak menjadi manusia yang baru, menyadari bahwa itu bukanlah keputusan dari Tuhan dan itu adalah keputusan dari manusia yang berdosa itu. Ya, yang membuat Bapak kemudian mengimani Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi,
ketika kemudian mengeluarkan terbuka di hadapan Tuhan, sebenarnya apa yang terdalam yang saya simpan di dalam hati saya itu? Ya, yang membuat Bapak terus bisa bertumbuh adalah karena awal terbukanya Bapak di hadapan Tuhan, kemudian menyadari bahwa saya perlu taat kepada Tuhan, bukan karena pemikiran yang ada di dalam diri saya. Ya, dan sekiranya itu juga kalian bisa menolong kalian untuk terbuka di hadapan Tuhan dan menolong kalian untuk dipulihkan menjadi manusia baru yang hidup sesuai dan taat di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, ketika kami sudah belajar tentang firman-Mu, bila kiranya Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Sehingga kiranya kami sebagai manusia yang baru, hidup sebagai manusia yang baru dengan anugerah dan kasih Tuhan, dan terus belajar taat di dalam banyak hal yang kami tidak mengerti, tetapi ajari kami menjadi anak-anak yang taat, karena kami tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing itu indah, dan kami tahu bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kami. Ampuni akan segala dosa kami jika selama ini kami masih sulit untuk taat kepada Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Kasihanilah setiap kami. Amin. Terima kasih Pak Sam. Semoga firman yang kita dengarkan hari ini boleh membantu kita untuk mengontrol diri kita, begitu ya, kemarahan kita, begitu. Untuk SMA ada pengumuman dari Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Untuk SMP apakah ada pengumuman? Untuk anak-anak SMP sudah bisa left ya.